Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuri segala nikmat. Terlebih-lebih nikmat yang luar biasa, 77 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nikmat 77 tahun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah paling indah bagi sebuah bangsa dengan banyak etnis, dengan banyak suku bangsa, bahasa, pulau, dan ras atau antar golongan. Syukuri juga nikmat keberadaan Pancasila, keberadaan Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Polisi Indonesia sebagai alat negara yang kuat dan tangguh, yang profesional dalam menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja saya mau curhat bahwa konten ini sudah saya rancang, sudah saya siap-siapkan dari Selasa malam hingga Rabu pagi pada beberapa hari yang lalu. Kemudian lebih utamanya pada Selasa malam itu, di tengah malam itu, yaitu pada malam 17 Agustus, malam yang keramat dan sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi begini, ada jika tidak keliru 7 YouTuber Malaysia yang hari-hari ini dari Senin sore 15 Agustus kemarin sudah ada di Indonesia, yang mereka sedang melaksanakan atau sedang trip perjalanan ke Indonesia. Tujuan utamanya kedatangan mereka adalah untuk mengikuti, merayakan, meramaikan, dan merasakan gebyar 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka sangat antusias sekali meliput Jakarta, meliput Indonesia, keramaian warganya, keramaian kotanya, dan keramahan penduduknya. Bahkan saking begitu antusiasnya, ada yang waktu ba'da subuh, belum juga jam 5 pagi, pun sudah ada yang sudah bersiap-siap berangkat ke lokasi peliputan. Ada juga yang tengah malam datang ke sebuah tempat, seperti ke Kota Tua, ke Jalan Sabang, ke keramaian Kota Jakarta, dan sebagainya, dan sebagainya. Berpendarlah mereka membagi lokasi dengan segala permohonan maaf. Saya hendak menyampaikan beberapa hal yang boleh jadi ini sekadar informasi, pemberitahuan, atau nasihat, atau pesan. Dan jika agak tensinya dinaikkan sedikit, boleh jadi ini adalah semacam evaluasi atau cubitan, atau bahkan teguran atau sentilan untuk ke depan lebih baik, lebih menempatkan secara tepat pada tempatnya, menempatkan secara tepat pada tempat dan waktunya, dan sebagainya. Saya salut dengan semangat mereka meliput Indonesia, dalam hal ini Jakarta, tetapi izinkan saya menegur atau memberikan pengarahan atau pemahaman bahwa meliput pada waktu tengah malam, di saat hampir tidak ada satu media massa pun, di saat hampir tidak ada manusia pun di lokasi yang sangat sakral dan fundamental, yaitu di Kompleks Istana Negara Jakarta, itu saya pikir kurang tepat. Ini saya sampaikan kepada, mohon maaf saya sebut nama saja, Brozul Channel, Mas Brozul yang datang ke Jakarta dari Kuala Lumpur, Malaysia, karena ia tinggal di kota itu, di kota Kuala Lumpur, datang bersama beberapa rekannya yang lain, datang pada tengah malam. Sudah tidak ada lagi orang berjalan di sana, bahkan jalanan pun sudah sepi karena akses masuk ke Jalan Medan Merdeka sudah ditutup. Karena wilayah itu akan dipakai oleh Presiden untuk upacara kenegaraan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2022 ini, yang tentu saja menurut standar pengamanan negara masuk pada istilahnya ring 1. Masuk wilayah itu pada waktu yang sangat tidak tepat sungguh sangat beresiko. Boleh jadi bahkan sangat berbahaya dan bisa memantik masalah besar. Untung saja, alhamdulillah, ketakutan dan kekhawatiran itu tidak terjadi. Alhamdulillah, lolos dari bahaya atau tidak ada bahaya. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi sekelompok pesepeda motor yang lewat di ring 1, di wilayah ring 1. Mereka, para pengendara motor gede itu, ditendang oleh pas pampres pasukan yang berada di wilayah ring 1. Ring 1 adalah wilayah jalanan atau kompleks lah di sekitar Istana Negara Jakarta. Mereka, para pesepeda motor itu mendapat teguran, perlakuan tegas, bahkan tindakan keras, ditendang oleh pas pampres, yaitu aparat keamanan negara. Video yang merekam aksi keras dari pas pampres itu diunggah pada beberapa waktu yang lalu dan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat yang menontonnya. Muncul pertanyaan kemudian, apa itu ring 1 dan di mana saja wilayah yang masuk dalam wilayah ring 1? Apa itu ring 1? Wilayah ring 1 adalah wilayah yang sangat vital, yang sangat penting, yang dijaga secara sangat ketat oleh aparat penegak hukum dan harus berada dalam kondisi keamanan yang ekstra tinggi. Maka dari itu tidak heran jika tampak selalu aparat yang berjaga dan melakukan tindakan membawa senjata api. Hal ini karena prioritas keamanan bagi setiap pejabat yang berada di wilayah ring 1 merupakan tugas mereka, para penjaga keamanan tersebut. Nah, sekarang kewajiban dan kewenangan aparat di wilayah ring 1 itu apa aja? Menurut asisten intelijen pasukan Pas Pampres,
yang menanggapi, jadi menurutnya peristiwa itu ditendangnya pemotor itu dipicu oleh ulah sejumlah pengendara motor yang menerobos jalan ketika sedang ditutup. Jadi wilayah ring 1 sudah ditutup tapi masih diterobos oleh pesepeda motor. Padahal saat itu sedang ada pengamanan instalasi VVIP di sekitar kantor Wakil Presiden Medan Merdeka. Begitu Pak Wisnu menjelaskan. Pak Wisnu itu adalah intelijen pasukan Pas Pampres, menjelaskan bahwa benar anggota Pas Pampres kami sedang melawan ke pengamanan instalasi di Jalan Veteran 3. Itu kan ada PAM instalasi dan instalasi VVIP, yaitu kantor Wakil Presiden. Nah, menurut Bapak Wisnu itu, yaitu asisten intelijen Pas Pampres, sejumlah pengendara motor itu menerobos jalan yang sejatinya telah ditutup. Jadi akses masuk ke wilayah Jalan Veteran, dekatnya Medan Merdeka itu ditutup. Tetapi mereka tidak mau diberhentikan menembus jalan itu. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perbuatan menembus ring 1 itu dilakukan oleh sejumlah pengemudi motor itu dapat dikategorikan sebagai masuk dalam kategori sebagai bentuk ancaman. Dia menilai bahwa tindakan anggota Pas Pampres menendang, menegur secara keras dan tegas sejumlah sepeda motor itu termasuk tindakan ringan. Kalau itu hanya ditendang, tidak dipukul, itu masih ringan. Sebetulnya tindakan itu masih kategori tidak begitu berat. Sebenarnya kalau udah menembus VVIP, bahkan aturannya, maaf, ditembak, dilumpuhkan dengan cara penembakan karena sudah mengancam. Begitu penjelasan dari Pas Pampres. Lalu wilayah mana saja yang termasuk dalam wilayah ring 1? Ring 1 sendiri adalah sebuah wilayah di mana para pejabat negara beserta keluarganya berada. Yang termasuk diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia dan keluarganya, Wakil Presiden RI dan keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, tamu negara setingkat kepala negara beserta keluarganya yang tengah ada di Indonesia misalnya. Orang itu, sepeda motor itu, yang mengendarai motor, dinilai melanggar batas wilayah ring 1 yang tengah dijaga oleh aparat. Nah, sialnya wilayah itu sedang dalam penjagaan ekstra ketat, lantaran akan ada acara yang akan dilakukan. Tindakan tegas kemudian harus diambil oleh aparat untuk menetralisir potensi ancaman yang muncul. Nah, agar kejadian serupa tidak terulang, ada alangkah baiknya bila baik penegak hukum dan warga sipil berhati-hati. Jadi baik para penegak hukum dan menghindari kecerobohan dari warga sipil, masyarakat siapapun mereka, ada baiknya kita mengetahui areal mana saja atau wilayah mana saja yang termasuk dalam kategori ring 1 yang tidak boleh ditembus. Halaman Kompleks Istana Presiden Jakarta, Istana Merdeka, Istana Negara, Gedung Kantor Presiden, Gedung Kantor Staf Presiden, Wisma Negara, Gedung Kantor Sekretariat Presiden, Istana Wakil Presiden, Gedung Kantor Sekretariat Wakil Presiden, semua itu adalah wilayah yang termasuk dalam kategori ring 1. Jadi halaman Kompleks Istana Presiden Jakarta, Istana Presiden, Istana Negara, Gedung Kantor Presiden, Gedung Kantor Staf Presiden, Wisma Negara, Kantor Setnek, itu termasuk dalam kategori ring 1. Nah, itu penjelasan mengenai wilayah ring 1 yang baru-baru ini, yang pada Selasa tengah malam dijadikan sebagai lokasi peliputan oleh vlogger atau YouTuber untuk membuat vlog. YouTuber asal Malaysia, negeri jiran Malaysia. Boleh jadi saking sebegitu semangatnya mereka selama ini cuma melihat Jakarta dalam video, kemudian mereaksinya saja, dan kini mereka sudah ada di Jakarta. Jadi saking bersemangatnya mereka tidak tepat menempatkan waktu dan suasana. Jadi kepada rekan-rekan dari Malaysia mohon ini sekadar penjelasan, dan kepada rekan-rekan dari Indonesia yang mendampingi seperti ada Saudara Ihsanuddin, ada Dodi Wijaya, ada lagi siapa, Mr. Babau, Ibu Eli, dan sebagainya. Semestinya alangkah baiknya seandainya ikut memberikan penjelasan mengenai hal ini. Walaupun tentu saja mereka, Dodi, Iksan, Babau, Bu Eli, dan lain-lain itu sudah memberikan banyak pelayanan terbaik, memberikan informasi, memberikan kemudahan, tetapi tentu saja kayaknya itu ada yang luput atau kurang. Jadi semoga bermanfaat, semoga penjelasan ini memberikan kita tambahan informasi baru bahwa ada hal-hal yang mesti diperhatikan, walaupun itu mungkin hak kita juga, tetapi mereka pun memiliki aturan karena ini udah masuk batas wilayah negara. Ada aturan protokoler yang harus dihormati dan diikuti. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you!